mengangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita masuk di dalam doa, saya hantarkan. Mengucap syukur ya Allah, Engkau Tuhan kami yang penuh kasih, yang boleh menuntun kami, umat-Mu, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga di tengah keterbatasan ini kami masih dapat Engkau perkenankan menerima begitu banyak anugerah di tengah-tengah pandemi yang masih melanda bumi pertiwi ini. Dan saat ini pun, pagi ini, Engkau telah membangunkan kami dan menuntun kami untuk dapat bersama-sama menyatukan hati, memuliakan nama Tuhan, memuji nama-Mu, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kami haus rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyampaikan sabda-Mu yang kudus, dan Engkau berkenan menyucikan hati kami, Engkau berkenan menyucikan pikiran kami, sehingga jiwa kami memperoleh sukacita karena melihat berkat dari sabda Tuhan yang akan kami terima. Kami mohon Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Engkau yang akan mengurapi kami semua. Begitupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sendiri yang akan memakai mengurapinya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah Bapa sendiri yang berfirman. Kami semua sudah siap untuk menerima sabda-Mu, maka berfirmanlah ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita mendapatkan bacaan dari Sinode GKJ yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35, kemudian dilanjutkan ayat 41 sampai dengan yang ke-51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan 41 sampai dengan yang ke-51. Yang demikian akan saya bacakan untuk saudara semuanya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membacanya, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa diberkati ya, amin. Ya, puji Tuhan, setelah sekian lama kita beribadah di rumah secara online, majelis menyediakan fasilitas ibadah melalui kanal YouTube GKJ Demak. Namun saat ini ya baru kita bisa berkumpul di sini. Tapi tentu saja sesuai dengan warta jemaat yang disampaikan pada waktu yang lalu pun juga pada pagi ini tadi, bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menjaga diri dan menjaga sesama. Dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dengan cinta kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita mendapatkan tema yang boleh kita pergumulkan bersama. Tema tersebut yang dari Sinode GKJ adalah hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Demikian tema yang menjadi pergumulan kita pada minggu ini. Bicara tentang hidup sebagai orang merdeka. Kata merdeka, kalau kita mau mencari lawan katanya merdeka apa Bapak Ibu? Kenapa? Terjajah ya. Lawan kata merdeka itu terjajah. Terjajah itu juga berarti seseorang itu sedang di dalam penjara. Tidak harus penjara itu bentuknya di dalam ruangan berapa 2x2 atau berapa begitu ya. Tetapi ketika orang terjajah sebenarnya walaupun di negeri sendiri dia tidak bisa bebas untuk melakukan segala sesuatu. Berarti dia di dalam hidupnya pun sedang terpenjara ya. Nah, bicara tentang terjajah, terpenjara, saya jadi ingat lagunya Deloitte begitu, yang lagunya hidup di bumi bagaikan burung, bangun pagi makan nasi jagung, tidur di ubin pikiran bingung, apa daya badanku terkurung. Ya, demikian gambaran orang yang terpenjara dari lagunya Deloitte. Dan lagu ini diciptakan ketika dia pun juga di dalam penjara pada waktu itu. Ya. Bagaimana pagi-pagi sudah harus bangun ya, makannya nasi jagung, padahal saya waktu makan nasi jagung itu rasanya enaknya sekali. Enaknya luar biasa. Tetapi zaman dulu itu karena nasi jagung itu dianggap sudah memang makanan yang bisa dimakan. Karena yang lain orang-orang elit itu makannya lebih
enak, jauh lebih enak dibanding itu. Dan di dalam penjara pun juga tidak ada alas, langsung tidur di ubin. Dan apa daya badannya terkurung, nggak bisa apa-apa. Nah, gambaran yang begitu menderita kalau kita lihat bila mana orang ada di dalam penjara. Gambaran itu boleh kita lihat juga, kita gunakan untuk melihat manusia, orang-orang pada umumnya. Pada umumnya manusia walaupun kelihatannya merdeka, walaupun manusia kita semua ini pada saat ini ada di negara Indonesia, negara yang sudah merdeka sejak tahun 1945. Tetapi manusianya belum tentu semuanya sudah merdeka. Gimana itu kira-kira? Loh, sudah merdeka sejak tahun 1945 kok manusianya belum semua merdeka, itu bagaimana toh Pak? Gitu ya. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk melihat bagaimana kondisi manusia sekarang. Banyak yang terpenjara sebetulnya. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh salah satunya adalah orientasi hidupnya yang egosentris. Itu sebenarnya memenjarakan dirinya, memenjarakan pikirannya. Dia tidak bisa out of the box. Dia tidak bisa berpikir lebih luas lagi untuk memandang dunia yang indah ini. Yang dia lihat hanyalah dunianya sendiri, mikrokosmos. Bukan makrokosmos, dunia yang lebih besar, tetapi dunianya sendiri yang lebih egosentris. Apa yang diinginkan? Oh, kalau lapar pengen dia makan. Orang mengganggu jalannya cari makan langsung sikat gitu aja ya. Itu karena kehidupan manusia yang begitu egosentris. Dan itu sebenarnya memenjarakan manusia walaupun statusnya ya, dia ada di negara yang sudah merdeka. Seperti firman Tuhan pada pagi ini yang boleh kita simak bersama. Kita boleh melihat bagaimana kondisi orang Yahudi pada waktu itu ketika Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup. Yang dimaksud pengajaran roti hidup oleh Yesus dalam bacaan ini, Yesus berbicara tentang sesuatu yang rohani. Yesus berbicara sesuatu yang menjadi harapan untuk ke depan dalam bentuk spiritualitas. Tetapi manusia yang mendengarkan pengajaran Yesus pada waktu itu, orientasi hidupnya itu orientasi duniawi. Sehingga pemahaman yang didapatkan dari pengajaran Yesus pun juga hanya sebatas duniawi. Orang-orang tersebut tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari pengajaran Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menggambarkan tentang roti hidup, kemudian menyamakannya, ya, mengkomparasikan dengan apa? Dengan peristiwa pada saat bangsa Israel harus melakukan ziarah di padang gurun. Ketika Allah memberikan mana untuk mereka makan di tengah padang gurun, apa yang terjadi? Kalau kita baca di Perjanjian Lama, sebagian masyarakat Israel itu berebut mana, mengumpulkan begitu banyak. Mereka berpikir untuk apa? Untuk supaya bisa dimakan besok. Padahal Allah memberikan mana itu untuk makan cukup hari itu. Karena apa? Karena esok Allah sudah menyediakan berkat yang baru. Tetapi dasar lagi manusia yang orientasi hidupnya lebih ke jasmani, lebih ke duniawian. Sehingga yang dilakukan adalah kerakusan, ketamakan, dan sebagainya. Ini yang membuat manusia tersebut terpenjara di dalam keadaannya. Ya. Hal ini juga boleh kita lihat bagaimana Yesus begitu sabar menekankan yang Yesus maksud itu bukan seperti itu. Yang Yesus maksud itu adalah roti hidup ini akulah anak Allah.
akulah Mesias. Ya. Ketika tadi kita boleh melihat orientasi duniawi, saat ini saya ingin mengajak saudara semua melihat bahwa Yesus sebenarnya ingin menunjukkan, aku ini Mesias. Secara tidak langsung seperti itu. Tetapi lagi-lagi bangsa Yahudi, ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka menganggap, mereka masih berpikir bahwa Mesias adalah orang yang berasal dari kalangan atas. Lebih-lebih Mesias itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan memimpin mereka untuk apa? Untuk berperang dan memenangkan peperangan sehingga mereka dapat memiliki kekuasaan yang lebih banyak, dapat memperluas tanah mereka. Nah, cara berpikir mereka untuk melihat Mesias itu seperti apa, ini pun juga masih terbatas dalam cara pandang manusiawi. Dan ini lagi-lagi memenjarakan orang tersebut. Peristiwa di masa lalu ini yang sudah tertulis di dalam Alkitab, kita bisa baca bersama-sama, itu pun juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi manusia pada saat ini. Ya, di luar sana banyak orang-orang yang terpenjara dengan cara berpikirnya, terpenjara dengan orientasi yang lebih mengarah ke hal-hal yang duniawi di luar sana. Tapi saya yakin jemaat yang ada di sini tidak ada yang berorientasinya seperti itu. Amin. Kok aminnya ragu-ragu tuh ini? Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini nggak ada yang orientasinya duniawi seperti orang-orang Yahudi dalam kisah Alkitab ini. Amin. Nah, mantap gitu. Ini jadi semangat kita kok ya. Jadi semangat kita untuk maju ke depan, berjalan terlebih menghadapi pandemi ini. Ya, terlebih saya juga mengatasi grogi saya ketika khotbah yang hadir juga ada bala tentara seperti ini. Saya agak ndredeg ini. Baru kali ini saya, ya, selamat datang di ibadah GKJ Demak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi, ya, bagaimana firman Tuhan kali ini kita boleh melihat bahwa kebanyakan orang tidak bisa menerima kenyataan tentang apa? Tentang Mesias adalah Yesus. Mesias kok orientasinya yang tidak konkret, yang tidak nyata, gitu ya. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh melihat ungkapan tadi. Ini kan Yesus, ini kan anak Yusuf. Mereka melihat latar belakangnya Yesus, tetapi dalam jarak dekat, bukan diurut jauh. Oh, ternyata Yesus keturunan Daud, enggak sampai ke situ. Tetapi yang dilihat adalah ini anak Yusuf, tukang kayu. Lihat, tukang kayu kok ngaku Mesias. Hal ini lagi-lagi adalah sebuah penolakan. Padahal Yesus menyampaikan sesuatu yang benar. Yesus menyampaikan kebenaran Allah. Tetapi manusia yang orientasinya lebih ke duniawi tadi menolak kebenaran. Dan mereka bahkan ketika diberitahu tentang kebenaran, kita ikuti cerita selanjutnya, malah mereka menyerang Yesus. Betul kan begitu di dalam Alkitab? Lah ini orang yang orientasi hidupnya dominan ke dunia, pasti tidak bisa atau sulit menerima kenyataan, sulit menerima kebenaran. Yang selanjutnya, mereka pun juga sebenarnya tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki pengharapan sebagai sarana Roh Kudus menerangi jalan hidupnya. Yang mereka miliki itu hanya keinginan. Kalau pengharapan itu sifatnya bukan konkret kok. Pengharapan, kita berharap tentang keselamatan atas hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu damai sejahtera dalam kondisi apapun. Bukan yang sakit disembuhkan, bukan yang miskin dikayakan. Tidak, itu teologi kemakmuran itu namanya. Tetapi damai sejahtera itu yang ingin ditekankan oleh Yesus dalam kondisi apapun. Nah, dua hal tadi yang menggambarkan manusia dengan orientasi duniawinya ingin saya
bandingkan dengan suatu cerita yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya. Ini cerita tentang mitologi seorang filsuf terkenal abad sebelum Masehi, namanya Plato, ya. Plato punya suatu mitologi yang begitu terkenal di dunia, ya. Mitologinya isinya seperti ini. Jadi Plato ini ceritanya sedang menggambarkan kondisi manusia pada umumnya. Dikisahkan dalam mitologi Plato menggambarkan ada beberapa manusia yang sedang duduk di dalam sebuah goa yang gelap, ya. Beberapa manusia ini dibelenggu dengan rantai, dipasung, dan beberapa orang tersebut tidak bisa menoleh ke kanan maupun ke kiri, hanya bisa menatap ke depan. Yang mereka lihat apa? Tembok goa dengan agak gelap gitu, sinar gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di belakang mereka ada perapian yang sedang menyala. Nah, kemudian di dekat perapian itu, di belakang orang-orang yang terpasung tadi, ada beberapa orang yang sedang berjalan juga. Mereka itu penjaga. Mereka sedang berjalan, kemudian penjaga itu melewati perapian, otomatis perapian itu menimbulkan bayangan yang kemudian terlihat di dinding goa. Ya, kita bisa bayangkan. Kita tidak beberapa orang yang terpasung itu tidak melihat orang yang berjalan, tetapi hanya melihat bayangannya. Apa yang mereka pikirkan? Apa yang orang-orang yang sedang terpasung ini pikirkan? Yang mereka pikirkan, oh ini ternyata apa yang aku lihat, dunia yang aku lihat, ini ada hitam-hitam yang sedang berjalan. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Ya, ini sebuah kebenaran. Mereka tidak tahu ternyata ada manusia di belakang mereka, ada penjaga di belakang mereka, ada perapian di belakang mereka. Yang mereka tahu hanya bayangan yang berjalan. Lalu kemudian beberapa penjaga melepas satu dari beberapa orang yang dipasung tadi. Yang satu dilepas, kemudian setelah dilepas dituntun jalan keluar. Sebelum yang dilepas tadi jalan keluar, dia melihat, loh, setelah pasungku dilepas, aku melihat, loh, kok ada beberapa penjaga. Kemudian dia melihat ada perapian. Oh, ketika penjaga lewat, ada hitam-hitam, dia melihat ke tembok, loh, ternyata hitam-hitam tadi ternyata cuma bayangan saja. Oh ya. Berarti yang aku pikir tadi kebenaran, ini ternyata hanya bayangan. Lalu orang itu dituntun keluar dari goa. Sampai di luar goa, orang itu kemudian melihat sinar yang begitu terang sekali. Kemudian dia sampai silau, agak menutup matanya pelan-pelan. Kemudian dia melihat, oh, sinar yang begitu terang. Kemudian dia melihat sekeliling, ada di langit yang indah berwarna biru, ada pohon-pohon yang hijau, ya, hutan yang lebat. Dia semakin kagum dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dan dia kemudian berkata, ternyata yang selama ini aku ketahui bukanlah apa-apa. Yang tidak aku ketahui begitu banyaknya dan begitu luar biasa indah kebenaran yang sesungguhnya. Lalu kemudian dia berlari masuk ke dalam gua. Dia kemudian memberitahu temannya yang masih terpasung tadi. Dia berlari, teman-teman, aku tadi dilepaskan, aku melihat seperti ini. Ternyata tadi hanya bayangan yang di tembok gua. Kemudian aku dibawa keluar, aku melihat begitu luas dunia ini, begitu indah dunia ini. Orang yang sudah dibebaskan tadi memberitakan kebenaran. Tetapi apa ya jawab orang yang masih terpasung, Bapak Ibu Saudara? Mereka justru menolak apa yang disampaikan. Kamu jangan mempengaruhi aku. Yang aku tahu di tembok ada bayangan, yaitu
kebenaran. Aku nggak percaya yang kamu sampaikan kalau di luar sana ada matahari, ada cahaya yang bersinar terang, ada hutan yang luas. Kemudian orang yang dibebaskan tadi berusaha meyakinkan, ini loh bener, aku tuh nggak bohong. Kalau nggak percaya, ayo tak lepaskan biar kamu tahu, biar kamu lihat sendiri. Tetapi kemudian orang yang dipasung itu justru malah akan membunuh temannya tadi yang sudah dibebaskan. Demikian mitologi dari Plato. Yang kalau kita cerna cerita tersebut, ya, sebenarnya orang di dalam paradigmanya ya, itu mengakui kebenaran itu hanya menurut perspektifnya masing-masing, subjektif dan sulit untuk out of the box tadi. Persamaannya secara singkat, manusia masih seringkali seperti katak dalam tempurung. Ya, kalau mau dibuka malah nggak mau, sudah terlanjur nyaman di dalam tempurung. Pokoknya ngene, pokoknya gitu. Nah, saat ini boleh menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang yang terpasung tadi dengan cara berpikir kita, dengan orientasi hidup kita, sehingga kita sulit untuk menerima kebenaran, terlebih menerima kebenaran firman Tuhan, apalagi menerima bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Atau kita mau menjadi orang yang sudah dibebaskan tadi dan menerima kenyataan? Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Dua hal ini sangat mempengaruhi hidup kita. Contoh konkretnya pada saat ini kita hidup dengan ketika kita mau membuka pikiran kita melihat kenyataan yang ada. Oh, pandemi ini sungguh menyiksa, pandemi ini sungguh membuat kita menderita, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya meratapi diri dengan penderitaan yang sedang kita rasakan, kita akan berhenti di situ saja. Kita tidak bisa mengupayakan Roh Kudus untuk menuntun kita melihat berkat Tuhan yang sudah luar biasa disediakan di depan mata kita. Tetapi kalau kita mau membuka cakrawala pikiran kita, mau menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mau menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan, maka kita tidak akan stagnan di sini. Kita tidak akan berhenti di sini saja. Kita bisa move on dengan pergumulan apapun itu, baik itu yang saat ini sedang berduka cita, baik saat ini yang sedang sakit, baik yang saat ini sedang dalam pergumulan jualannya kok sepi, usahanya hampir bangkrut, apapun pergumulan itu, jauh dari keluarga, PPKM, belum bisa pergi jauh-jauh. Kalau kita mau membuka diri menerima kenyataan, kita enjoy. Kita lebih penuh penerimaan, dan penerimaan itu membawa kita untuk berserah penuh pada Allah. Dan saat kita berserah penuh pada Allah, shalom, damai sejahtera itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan sudah kasih jalan ke depan, kita tinggal ikuti jalan Tuhan, kita ikuti Tuhan menuntun kita kemana. Supaya apa? Kita pasti akan lebih baik. Tuhan sudah sediakan berkat yang lebih indah, berkat yang lebih besar untuk kita semua yang mau move on. Amin. Ya. Demikian, semoga firman ini mampu membuka paradigma kita, sehingga kita tidak hanya berkutat dengan kebenaran subjektif saja, tetapi semakin menerima kebenaran dari Kristus yang hadir untuk semua, ya, dan penuh kasih dalam kehidupan kita, yang penuh berkat di dalam kehidupan kita. Kita boleh berpikir kita adalah orang-orang yang diberkati, sehingga walaupun di masa pandemi ini saatnya kita membagikan berkat bagi sesama, tidak kemudian bersungut-sungut lagi. Hidup kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan apapun kondisinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang datang dalam namanya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan di dalam saat teduh ini
akan dipersembahkan sebuah pujian. Dipersilahkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan untuk Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Kami melihat bahwa Engkau Allah mengizinkan segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat
Berkat-Mu begitu luar biasa. Walaupun kami masih hidup di tengah pandemi, kami melihat bahwa kasih karunia-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun untuk keluarga kami, begitupun juga untuk gereja kami. Dan kami melihat kasih karunia-Mu juga melimpah untuk bangsa dan negara kami. Terbukti kami masih mendapatkan damai sejahtera, walaupun iblis seringkali mencoba untuk menggoyahkan iman kami dengan berbagai peristiwa, tetapi iman kami masih tetap teguh. Kami masih penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, dan hidup kami masih penuh dengan luapan syukur atas berkat Tuhan. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami ini, izinkan kami menghaturkan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Bapa melihat, walaupun tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan, tetapi kami percaya bahwa ketika kami memberikan dengan ketulusan hati, Bapa akan menerimanya senantiasa, dan Bapa akan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Dan kami mohon kiranya persembahan ini dapat kami kelola dengan baik, sehingga menjadi sarana untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami memperluas kerajaan Allah. Biarkan persembahan ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, berkat bagi orang-orang di sekitar gereja ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kami kumpulkan ini. Saat ini pun juga kami ingin membawa di dalam doa bangsa dan negara kami. Bapa selalu menyertai bangsa dan negara kami, namun kami pun juga tak henti-hentinya menaruh pengharapan di hadirat Tuhan, untuk Bapa selalu memberikan hikmat surgawi untuk para pemimpin kami, bagi presiden kami sampai pemimpin yang ada di jajaran bawah. Bapa yang akan urapi mereka, Bapa yang akan pakai mereka, sehingga hikmat surgawi ini benar-benar nyata dan membawa sukacita bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Engkau yang akan memulihkan bangsa kami ini dari pandemi. Engkau yang akan menuntun bangsa ini menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan kami yakin di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang akan memampukan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan benar-benar merdeka. Kami pun juga ingin membawa di dalam doa gereja kami tercinta, umat Tuhan di muka bumi ini, khususnya umat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Demak. Kiranya Bapa yang akan terus berkati setiap umat yang ada di sini, mulai dari Bapak Pendeta Emeritus dan keluarganya, para majelis dan keluarganya, begitupun juga setiap keluarga jemaat yang ada di Gereja Kristen Jawa Demak ini. Bapa yang akan lindungi mereka, Bapa yang akan kuatkan mereka, topang mereka, dan Bapa yang akan melimpahkan rezekinya bagi umat-Mu. Bapa yang akan terus menjaga mereka, dan kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah atas keluarga yang ada di sini. Kami pun juga ingin berdoa untuk setiap program-program gereja ini. Bapa sendiri yang akan berkati setiap programnya. Bapa yang akan pakai setiap program ini menjadi program milik Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Khususnya program pemanggilan pendeta dan emeritasi pendeta, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang akan tuntun panitia, Bapa yang akan cukupkan setiap dana yang dibutuhkan, Bapa yang akan berkati setiap kami yang terus menjaga setiap program ini supaya berkenan di hadirat Tuhan.
Kami pun juga ingin menyerahkan program dalam waktu dekat ini, tanggal 27 Agustus 2021 akan diselenggarakan ibadah emeritasi pendeta atas diri Bapak Pendeta Nathanael Syekh Pujiono. Bapak yang akan berkati dan cukupi kebutuhan yang ada, yang sudah dianggarkan oleh panitia. Bapak berkati panitia pelaksana, Bapak berkati setiap umatmu untuk mendukung acara ini dengan baik. Walaupun acara ini diselenggarakan dengan terbatas karena suasana pandemi, tetapi kami yakin karena oleh semua penyertaan Tuhan, kami ingin serahkan semuanya, maka acara ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami pun juga ingin menyerahkan untuk orang-orang yang selalu setia menjaga keamanan bangsa negara kami, untuk menjaga keamanan kami semua yang sedang beribadah di sini, baik mulai dari TNI dan Polri, setiap satuan yang ada. Bapak yang akan berkati hidup mereka dan juga keluarga mereka. Bapak yang akan limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Bapak yang akan jaga mereka, berikan kekuatan, keselamatan, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka itu semua berkenan di hadirat Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan mereka, TNI dan Polri, dalam nama Yesus Kristus. Berkat-Mu yang akan melimpah atas kehidupan mereka. Kami pun juga ingin membawa saudara-saudara kami yang saat ini sekiranya dalam kondisi lemah raganya ya Bapa, mungkin karena sakitnya atau pemulihan atau karena usia yang sudah lanjut, kiranya Bapa berkenan untuk mendengarkan nama-nama yang kami sebutkan saat ini. Ada Bapak Pendeta Emeritus Ketut Daud Ariwidodo beserta ibu dan keluarganya, ada Ibu Istornatun, ada Bapak Ibu Rustam, ada Bapak Simpson Sarju dalam pemulihannya, Bapak Soekarno, ada Ibu Mustofia Rahadi, ada Bapak Sudaryono, ada Bapak Parno Cipto Adi, anak Lois Ardenio, putra dari Bapak Ibu Yogo Priyono yang saat ini masih opnam di RSUD Sunan Kalijaga, ada Ibu Parmiah di Bolobango, ada Saudari Aprilia Arum di Mojosimo, ada Ibu Ratna Mediana Lalis yang adalah adik dari Ibu Retno Prihyantini. Kami juga ingat ada saudara kami Yunita Wahyuningrum, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang saat ini di dalam setiap pergumulannya. Bapak kiranya menjamah mereka, yang sakit kiranya Bapak yang akan sembuhkan, yang dalam pemulihan Bapak yang segera akan pulihkan mereka, topang mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon kiranya darah-Mu yang kudus yang akan terus mengalir dalam kehidupan mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau yang akan pakai dokter, jururawat, obat-obatan, dan setiap keluarga yang senantiasa mendukungnya di dalam doa dan karya. Bapa yang akan memakai mereka, memberkati mereka untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit ini, untuk kesehatan dari pemulihan saudara-saudara kami ini, untuk kekuatan dari orang-orang tua kami ini yang dalam lemah raganya. Kami percaya bahwa Bapa yang akan terus menyertai kehidupannya. Begitupun juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan pekerjaannya. Bapa yang akan berkati upayanya sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Bapa yang akan tuntun sendiri mereka sehingga melalui setiap usahanya, pekerjaan yang mereka dapatkan pun mendatangkan berkat untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati pekerjaan mereka. Ketika saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mencari pasangan hidup, Bapa pun yang akan tuntun mereka, Bapa yang akan mempertemukan mereka dengan kekasih pilihan Tuhan, dengan cinta sejati yang daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupannya menemukan teman hidup yang luar biasa, yang dapat bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan umat-Mu yang saat ini dalam pergumulannya ini, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, pasangan itu nyata untuk kehidupan mereka. Dapat mereka temukan
ketika mereka penuh syukur di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, ketika kami pun juga ingat anak-anak-Mu yang masih di dalam bangku sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Bapa yang akan berkati mereka, Bapa yang akan buka wawasan mereka untuk menerima setiap pengajaran yang diberikan, Bapa yang akan mampukan mereka, dan Bapa yang akan membuat mereka berprestasi, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang rindu melayani Tuhan melalui gereja ini maupun melalui setiap sarana yang ada di sekitar mereka. Inilah doa kami ya Bapa, dan banyak sekali doa yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Begitu juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan melawat mereka, dan dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang akan mencukupkan, memampukan, mengeluarkan mereka dari pergumulan hidup mereka. Dan kami ingin serahkan syafaat kami ini dalam tangan kuasa Bapa kami yang ada di surga, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah waktunya kita memberikan persembahan. Ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 untuk menjadi dasar ucapan syukur kita yang demikian isinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Hitung jemaat 287 bagian B, bait pertama dan kedua, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat mohon berdiri. Saudara kekasih Kristus, dalam kesatuan roh antara kita dengan Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, marilah kita perbaharui iman kita dengan menyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Saya hantarkan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara kekasih Kristus, bawalah hatimu menengadah ke atas dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Kidung penutup, Tuhan Allah beserta engkau.